Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan kenikmatan yang tiada terhingga. Terutama adalah kenikmatan iman dan Islam yang hingga saat ini masih kita pegang teguh dengan penuh kesadaran, ketaatan, lantaran keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menteladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan satu pernyataan dan sekaligus untuk kewaspadaan masing-masing kita, bahwa kita semua ini adalah pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Bahwa setiap kita ini adalah pemimpin dan setiap kita ini akan diminta pertanggungjawabannya atas apa yang kita pimpin. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita coba belajar dalam satu ayat Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya nisa'an nabi man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinah yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasir. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain wa a'tadna laha rizqan karima. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua ayat di dalam surah Al-Ahzab ayat 30 dan 31 ini memberikan penjelasan bahwa perempuan-perempuan istri Rasulullah, istri-istri Nabi
diberikan peringatan, kewaspadaan bahwa ketika mereka melakukan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan salah, maka ia akan diazab 2 kali lipat. Dan ketika mereka beramal soleh, maka Allah juga sampaikan bahwa mereka akan diberikan pahala oleh Allah SWT 2 kali lipat. Dalam penjelasan ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Buya Hamka menguatkan bahwa masing-masing orang itu ditakar dengan tanggung jawabnya atas kepemimpinannya. Istri Rasulullah ini mempunyai peran yang sangat penting di pandangan umat manusia, terkhusus adalah umat Islam, orang-orang mukmin. Maka ketika ia membuat kesalahan, maka ia akan berefek yang begitu luar biasa kepada jamaahnya, kepada umatnya. Atas takdir Allah SWT, alhamdulillah, para istri Rasulullah ini telah memberikan keteladanan yang luar biasa, sehingga bisa menjadi pegangan kaum muslimin. Sehingga ketika kemudian tanggung jawab yang begitu besar dan resiko yang begitu besar ketika melakukan sebuah kesalahan, maka layak kalau kemudian Allah memberikan 2 kali lipat tentang kesalahannya, 2 kali lipat tentang pahala kebaikannya. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang mungkar, seorang perempuan, mak-mak yang biasa, mungkin efeknya tidak terlalu parah bagi masyarakat. Mungkin efeknya hanya untuk tetangganya, bahkan untuk teman bercengkramanya saja. Tetapi ketika kalimat-kalimat kemungkaran itu disampaikan oleh perempuan seorang pejabat, maka efeknya adalah seluruh penduduk negeri itu akan mempertanyakan dan mendapatkan akibat dari penjelasannya. Ketika seorang rakyat biasa melakukan perbuatan keji dan mungkar, mungkin efeknya hanya bagi dirinya sendiri. Tetapi ketika ia seorang pejabat, maka efeknya adalah menjadi tontonan dan teladan bagi masyarakat yang ada di bawahnya. Karena inilah jemaah sekalian dirahmati Allah, bahwa takaran kepemimpinan yang akan kita tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah disesuaikan dengan seberapa besar kepemimpinan kita, seberapa besar pengaruh kita kepada orang-orang yang ada di bawah kita. Seorang karyawan biasa tidak sholat mungkin tidak akan berefek apa-apa. Mungkin akan berefek untuk dirinya sendiri dan temannya saja. Tetapi apabila bosnya, majikannya tidak sholat, maka ia akan berpengaruh kepada seluruh karyawan, seluruh pegawai. Dan begitu sebaliknya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa satu kebijakan ketika seorang gubernur mengatakan semuanya masuk sekolah setelah ba'da subuh, akibatnya adalah akan memberikan pengaruh kepada satu provinsi, bahkan mungkin menjadi satu kajian di seluruh negeri ini. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemimpin yang adil itu tidak sama dengan orang sebagai pribadi yang adil. Hakim yang adil akan lebih ditunggu dan dikhawatirkan, ditunggu kebijaksanaannya dibandingkan pribadi-pribadi yang tidak punya pengaruh posisi apapun dalam kepemimpinannya.
yang tentunya ketika seorang hakim membuat kebijakan, keputusan yang berpengaruh hanya satu orang, tetapi masyarakat menyaksikan tentang apa yang ia ambil dari kebijakan dan keputusan itu. Itu sangat berbeda ketika seseorang sebagai pribadi dengan kepemimpinan yang terbatas, ketika mengambil kebijakan, ia tidak akan berefek banyak kepada masyarakat luas. Karena itu masalah muslimin rahimakumullah, disinilah kita pentingnya memilih pemimpin, memiliki pemimpin yang mengerti akan keadilan, yang mengerti akan keimanan, yang peduli tentang sholat kita. Karena itu tidak heran dan jangan risau ketika kemudian ada orang yang sebagai pegawai biasa karena melaksanakan sholat Jumat kemudian dikasih SP1 karena pemimpinnya memang tidak tahu sholat, tidak mengerti tentang sholat Jumat. Tetapi akan berbeda ketika kemudian manajernya, pemimpinnya, bosnya adalah orang yang mengerti tentang hakikat Jumat dan sholat jamaah yang sesungguhnya. Bahkan tidak sedikit bahwa kepala cabang, kepala kantor, manajer, ataupun bos dalam sebuah perusahaan yang memaksa karyawannya untuk sholat berjamaah beberapa menit sebelum azan telah diperintahkan untuk istirahat segera menuju ke masjid. Inilah yang harus kita takar sekali lagi tentang makna kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Seorang bos bertanggung jawab terhadap karyawannya apabila karyawannya karena kebijakan bosnya menjadikan ia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan ia semakin malas untuk sholat, semakin malas untuk beribadah. Tetapi sebaliknya seorang bos akan mendapatkan cipratan pahala dari karyawannya ketika kebijakannya menjadikan peluang bagi orang-orang yang ada di bawahnya kemudian menjadi lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang dirjen, seorang kepala dinas tentunya memiliki kewenangan yang luar biasa untuk memaksa orang-orang yang ada di bawahnya untuk bisa lebih taat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mudah untuk memerintahkan dan memiliki kewenangan. Sebaliknya, seseorang itu mudah untuk menghalangi seseorang untuk bisa sholat, biar sulit sholat, dan seterusnya. Karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita mengharap rezeki dalam bentuk uang, maisah, kebutuhan kehidupan kita, dan ketika kita menemukan pimpinan kita, bos kita menghalang-halangi kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mempersulit kita untuk sholat dan ibadah, tidak memacu kita untuk semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita lakukan pertama adalah protes. Yang perlu kita lakukan pertama adalah memberikan nasihat. Selanjutnya apabila tetap memaksa dan membuat kita semakin jauh kepada Allah, kemudian kita akan mengatakan, kalau tidak bekerja di sini, kita mau makan apa? Itu artinya kita tidak percaya tentang rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan pekerjaan itu. Allah akan mengganti pekerjaan yang lain, yang lebih baik, yang menjadikan kita lebih baik keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah. Dan yang paling penting ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan sampai menakar bahwa keimanan yang kita miliki, kemudahan sholat yang kita dapatkan, kemudahan ibadah yang kita dapatkan, kemudian kita ukur dengan jumlah gaji. Tidak ada bandingnya.
Seandainya kita ukur di tempat lama kita tidak bisa sholat dengan leluasa, gajinya lebih besar, kemudian kita pindah di tempat baru, gajinya lebih kecil, tapi kita mudah sholat, kita mudah tilawah, kita menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dipandang bahwa kita menjadi bisa lebih sholat, kita menjadi banyak tilawah, kita menjadi lebih beriman, itu tidak lebih mulia, tidak lebih besar nikmatannya dibandingkan gaji yang telah kita peroleh di tempat lama. Ini yang harus kita yakini. Kenikmatan yang terbesar kita adalah nikmat iman dan Islam. Rizki kita telah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi keimanan kita, tugas kita untuk memperbaikinya. Kehidupan kita, mati dan hidup ini telah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi matinya iman dan hidupnya Islam kita ini, kitalah yang menjadi penentunya atas izin hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjaga keimanan kita. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim.